Sautihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang makna altar dalam agama Buddha. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang sering muncul dari sahabat-sahabat kita yang belum memahami ataupun yang memang tidak tahu sama sekali. Sering di kalangan masyarakat di sekitar kita, terutama bagi umat yang non-Buddhis, sering menanyakan kenapa umat Buddha selalu memberikan persembahan ketika melakukan puja bakti atau melaksanakan sembahyang. Ada juga yang berpendapat bahwa umat Buddha menyembah berhala. Arca Buddha atau Buddha Rupang dalam altar itu sebenarnya hanyalah sebagai sebuah simbol, sebuah objek yang harapannya akan mampu mengingatkan umat Buddha tentang sifat-sifat luhur, ajaran-ajaran luhur dari Sang Guru Buddha. Tidak ada unsur yang lain. Layaknya sebuah monumen, sebuah patung-patung pahlawan, dan simbol-simbol yang lain. Semua itu dibangun, tentunya ada maksud dan tujuan. Itu dibuat untuk mengenang sebuah peristiwa, seorang tokoh, ataupun yang lainnya. Begitupun Buddha Rupang atau Arca Buddha dibuat untuk mengenang sosok seorang guru agung bagi umat Buddha. Karena umat Buddha sudah tidak mungkin lagi bisa melihat Sang Buddha karena beliau sudah parinibbana, atau bahasa umumnya Sang Buddha telah wafat. Tentunya pada saat ketika Sang Buddha masih hidup, ya jelas umat Buddha tidak sembahyang di depan Buddha Rupang atau Arca Buddha, karena ketika mereka ingin bertemu dengan Sang Buddha, ingin mendengarkan khotbah-khotbah beliau, mereka bisa mendatangi Sang Buddha secara langsung. Jadi itulah kenapa di tempat ibadah agama Buddha, kenapa setiap umat Buddha melakukan sembahyang, itu pasti ada Buddha Rupang. Karena itu diharapkan akan menumbuhkan ketentraman, menguatkan keyakinan ketika kita melihat Buddha Rupang dan mengingat sosok serta ajaran-ajaran luhur dari Sang Buddha. Kemudian yang selanjutnya, di altar ini juga terdapat sarana puja yang lain. Di antaranya di belakang saya, ini ada buah. Buah itu bukan persembahan untuk patung, apalagi persembahan untuk berhala. Melainkan ini juga sebagai sebuah objek yang memiliki filosofi tersendiri. Buah itu melambangkan cinta kasih alam semesta. Buah ini juga diharapkan mampu mengingatkan tentang buah dari karma baik maupun karma buruk yang akan kita terima akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Ibarat kita menanam keburukan atau menanam kebaikan, suatu saat kita akan memetik buah dari hasil perbuatan kita yang kita tanam. Ketika kita menanam keburukan, kita akan memetik buah penderitaan. Begitupun sebaliknya. Kemudian selain buah, di altar juga terdapat bunga. Bunga dikandung maksud sebagai objek
yang melambangkan ketidakkekalan dalam kehidupan kita, atau kalau dalam ajaran Buddha disebut dengan anicca. Kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya anicca atau ketidakkekalan. Bunga yang mampu memberikan keharuman, dia pun akan mengalami sebuah proses. Dia yang mampu memberikan keindahan, keharuman, dia melalui sebuah proses ketidakkekalan. Dari awal kuncup sampai dengan mekar, kemudian layu. Begitupun kehidupan manusia mengalami ketidakkekalan, mengalami kelahiran, mengalami usia tua, mengalami kematian. Jadi ketika melihat bunga di altar umat Buddha, itu hanyalah sebagai objek, simbol yang diharapkan mampu mengingatkan kita tentang ketidakkekalan. Kemudian yang selanjutnya, di altar umat Buddha juga ada lilin. Lilin merupakan simbol penerangan yang menggambarkan ajaran luhur dari Sang Buddha yang mampu menerangi siapapun yang mau melaksanakan, mengamalkan ajaran-ajaran dari Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, pasti ia akan terbebas dari kegelapan batin. Kemudian ada dupa yang seringkali identik. Kebanyakan orang mengkaitkan dupa dengan hal-hal yang berbau mistis. Padahal dupa dalam altar yang menjadi salah satu sarana puja bakti bagi umat Buddha itu hanyalah sebuah penggambaran dari 3 dupa yang dibakar oleh umat Buddha sebelum memulai puja bakti. Rata-rata umat Buddha itu membakar dupa sebanyak 3 batang yang melambangkan pikiran, ucapan, dan perbuatan. 3 hal ini ketika mampu dikendalikan, maka diibaratkan seperti dupa yang mampu menebar keharuman ke seluruh penjuru. Kemudian ada lagi air. Kita pasti akan melihat air di dalam altar umat Buddha. Apa maksudnya? Air merupakan lambang kesucian, lambang kejernihan. Air mempunyai sifat mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Air juga merupakan sumber penghidupan bagi seluruh makhluk di bumi. Altar itu simbol ataupun objek. Umat Buddha bisa membaca parita, bisa melakukan sembahyang dimanapun selama ada kemauan. Jadi altar ini memang bukan sebuah keharusan bagi seseorang untuk melakukan puja bakti ataupun pembacaan parita ataupun sembahyang. Tetapi altar ini juga menjadi penting bagi umat Buddha sebagai pengingat, sebagai objek untuk meneladani sifat-sifat luhur dari Sang Guru Agung kita ataupun Sang Buddha. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Selamat pagi. Sotihotu Namo Buddhaya.